Baik Bapak Ibu, mari jemaat yang dikasih Tuhan kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Saya akan membacakannya, mari kita sama-sama membaca, saudara membaca di rumah. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema kita pada hari ini, penyertaan Tuhan di padang gurun. Kita mau belajar bagaimana penyertaan Tuhan kepada umat pilihannya yang sudah ditebus, yang Dia pilih, yang Tuhan pilih untuk menjadi representasi perwakilan Allah, perwakilan Tuhan di bumi ini untuk menyatakan apa maksud Tuhan. Nah, terkadang apa yang terjadi tidak selalu mudah. Meskipun kita sudah dipilih sebagai umat Tuhan, meskipun bangsa Israel sudah dipilih sebagai umat Tuhan, tidaklah mudah. Nah, kalau kita melihat konteks ayat yang barusan kita baca, itu mereka sudah keluar dari Mesir. Nah, sebelum nats yang kita baca itu ada nyanyian pujian Musa dan bangsa Israel. Kita melihat itu nyanyian pujian yang pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena mereka bisa bernyanyi. Iman mereka adalah iman yang bernyanyi. Begitupun iman kita adalah iman yang bernyanyi. Tuhan memberikan nyanyian. Ketika sudah terjadi penebusan, Tuhan memberikan nyanyian. Mereka sebelumnya tidak bisa bernyanyi di Mesir, di bawah perbudakan, di bawah tekanan Firaun dan bangsa Mesir. Tetapi setelah mereka dibebaskan dengan cara Tuhan yang ajaib, mereka bernyanyi. Dan setelah itu, mereka pergi. Mereka mulai melanjutkan perjalanan kepada apa yang mau Tuhan sampaikan, nyatakan kepada mereka, yaitu janji Tuhan. Mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Mari kita melihat sedikit tentang peristiwa dan penulisan kitab Keluaran. Jadi bangsa Israel itu berada di Mesir selama 430 tahun, dan bisa dilihat di situ natsnya.
Kemudian mereka keluar, Tuhan pimpin mereka keluar melalui Musa, Tuhan pilih Musa, dan mereka ada perjalanan di padang gurun. Itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Dari pasal 13 ayat 17 sampai pasal 18 ayat 20. Nah, nats yang kita baca itu bagian dari itu. Nats pembelajaran kita hari ini bagian dari itu. Bagian di mana mereka 2 bulan di padang gurun. Kemudian setelah itu sampailah mereka nanti di kaki Gunung Sinai. Disitulah mereka melakukan dosa, membuat patung berhala, tetapi di situ juga mereka mendapatkan 10 hukum Taurat. Itu sekitar 10 bulan di situ. Nah, kita pembelajaran kita ini di bagian yang tengah itu. Perjalanan di padang gurun sekitar 2 bulan. Mari kita melihat sedikit. Perhatikan Bapak Ibu, ada garis rute yang merah itu. Nah, posisi yang pembelajaran kita itu sekitar di sini, wilderness obscure. Setelah mereka keluar dari Mesir, ini daerah Mesir, mereka menuju ke sini. Jadi daerah Mara itu sekitar di sini posisinya. Nampak kursus saya. Nah, sebenarnya tujuan mereka itu kan ke Kanaan. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya bisa langsung lebih dekat melalui jalur pantai. Tapi kenapa ya Tuhan ajak mereka ke sini? Muter gitu. Ini harusnya kalau perjalanan bisa nyampe ada sekitar 2 bulan selesai. Wah, sudah lama sekali. Tapi jadi 40 tahun. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan tidak pimpin mereka langsung melalui jalur pantai Mediterania ini? Sampai kok ke Kanaan. Karena di jalur ini banyak musuh. Bangsa Israel ini bangsa yang baru berdiri sebagai bangsa. Dan mereka belum benar-benar terlatih. Banyak musuh, dan kalau mereka langsung konfrontasi dengan bangsa Kanaan di sebelah selatan ini, mereka akan selesai binasa di situ. Kenapa? Karena yang dari utara akan segera tahu dan akan datang untuk menolong yang di bagian selatan. Penduduk-penduduk asli Kanaan akan datang. Dan mereka akan langsung selesai. Itulah kenapa Tuhan punya strategi perang yang bagus, yang luar biasa. Tuhan ajak mereka muter, nanti pada akhirnya mereka masuk dari tengah. Mereka pecah itu Kanaan. Mereka masuk dari tengah melalui Yeriko dan Ai. Kemudian nanti sebagian akan mereka ke selatan dan ke utara. Dan tanah Kanaan ditaklukkan. Jadi ada strategi sebenarnya di situ. Tetapi ada juga faktor keberdosaaan bangsa Israel. Kenapa begitu lama? Karena harusnya meskipun jalur itu memutar, tidak sampai 40 tahun. Mungkin setengah tahun sudah selesai, itu sudah sampai. Tetapi karena keberdosaan bangsa Israel, harus satu generasi dipunahkan dulu. Baru generasi yang tidak berdosa baru bisa masuk ke ke tanah Kanaan. Dan sebelum masuk mereka harus disunat dulu di Gilgal. Jutaan orang disunat oleh Yosua. Bayangkan berapa lama sunatnya itu. Main cepat aja tuh ya. Nggak seperti sekarang ya. Jadi malam WBI kan ada talk show ya dengan Bu Dokter ya. Nah itu kan dokter punya kriteria sekarang pelan-pelan segala macam gitu. Sunat pun mungkin kalau pakai dokter pelan. Kalau zaman dulu sunatnya pakai pisau batu Bapak Ibu ya. Dan itu jutaan. Dan main cepat aja tuh. Nah, mereka harus disunat sebagai bukti perjanjian. Nah itu konteksnya. Jadi mereka sampai di Mara. Mereka sampai di Mara. Mereka sampai di padang gurun. Nah kita akan pelajari apa itu padang gurun. Kita akan pelajari dulu apa itu padang gurun. Padang gurun di dalam bahasa Ibrani-nya disebut Midbar. Yunani-nya Eremos. Ya. Ini adalah suatu daerah yang terpencil atau yang sunyi, yang terisolir, yang tidak berpenghuni, yang buntu. Dan di padang gurun itu cuaca sangat ekstrim. Dalam konteks ini kita bicara padang gurun wilderness atau desert. Itu cuacanya sangat ekstrim. Kalau siang itu panasnya luar biasa, bisa di atas 40 derajat Celcius. Tapi kalau malam itu bisa mendekati 0 derajat.
Jadi siapa yang tahan hidup seperti itu? Nah, kalau saudara perhatikan, itulah alasannya kenapa Tuhan menempatkan tiang awan pada siang hari kepada bangsa Israel dan tiang api pada malam hari. Karena cuaca di padang gurun sangat ekstrim. Nah, ketika terjadi musim hujan di padang gurun itu bisa dengan mudah terjadi banjir. Kenapa? Karena tidak ada pohon-pohon yang menahan air. Cepat terjadi banjir. Tetapi ketika tidak terjadi hujan, panasnya luar biasa, ekstrim. Dan di padang gurun itu, banyak binatang-binatang berbisa yang hidup. Ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Bayangkan, itu yang mereka temukan. Itu yang mereka hadapi di padang gurun. Dan itu tidak mudah. Bisa stres. Sepanjang mata memandang hanya lautan pasir. Adapun pohon korma mungkin satu-satu begitu. Nah, dari pengalaman bangsa Israel di padang gurun ini kita akan belajar hari ini. 3P. 3P. Kita akan belajar 3P. Bagaimana perjalanan mereka di padang gurun bisa juga sebagai gambaran bagi kita di dalam perjalanan iman kita. Kita akan belajar 3P. P yang pertama, pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Di ayat 22 dikatakan, 3 hari mereka berjalan di padang gurun tanpa menemukan air. Air adalah sumber hidup, ya. Orang bisa hidup kalau enggak makan. Tetapi orang enggak bisa hidup kalau enggak minum. Kenapa? Karena tubuh kita ini mayoritas terdiri dari air, ya. Unsurnya air, begitu. Makanya orang puasa itu kalau enggak makan enggak apa-apa. Tetapi minum aja pasti hidup. Dan itu mereka enggak temukan di padang gurun. Ketika mereka sudah berjalan 3 hari, mereka tidak temukan air. Mungkin persediaan mereka waktu setelah menyeberang dari Laut Teberau itu sudah mau habis. Belum lagi ternak yang mereka bawa bersama mereka. Dan tentu ada kekhawatiran, ada kecemasan. Bagaimana minum? Bagaimana kita akan hidup? Apa ini menjadi kuburan massal bagi kita pada gurun Syur ini? Tapi yang menarik kita lihat 3 hari. 3 hari ini unik, ya. Kenapa 3 hari begitu, ya? Nah, kalau kita bandingkan di dalam Keluaran 3 ayat 18 dikatakan di situ, bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Keluaran 3 ayat 18 konteksnya adalah Tuhan berbicara kepada Musa dan Tuhan menyuruh Musa kepada orang Israel, dan kalau mereka percaya, bawa tua-tua menghadap ke Firaun dan pergi 3 hari perjalanan jauhnya dan persembahkan korban. Nah, yang menarik, apakah 3 hari perjalanan jauhnya bangsa Israel di padang gurun Sur itu sebagai korban, begitu, ya? Karena mereka tidak menemukan air. Mereka seperti dikorbankan, begitu, ya? Mereka akan mati di situ. Tapi bukan itu maksudnya Bapak. Nah, setelah 3 hari perjalanan mereka sampai di oasis, satu oasis. Oasis itu di padang gurun, tempat yang ada airnya, begitu. Kemudian akan ada tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Oasis, ya. Nah, itu disebut Mara. Masih ada sampai sekarang. Itu yang saudara lihat di samping itu gambarnya di Israel sekarang, di daerah atau di daerah padang gurun sana, di timur tengah sana. Itu gambarnya. Dan itu mereka menemukan sumber air. Sekarang sumber air itu tidak ada lagi air di dalam. Tidak ada lagi air di dalam. Tapi ini menjadi tempat wisata
Orang melihat itu sebagai bekas sejarah. Nah, ketika bangsa Israel sampai di Mara ini, mereka menemukan sumber air di oasis Mara ini. Tetapi waktu mereka meminumnya, airnya rasanya pahit. Dan justru karena rasa itulah makanya namanya Mara. Daerah itu disebut Mara. Karena Mara itu artinya bitter. Pahit. Sampai menemukan air, mereka tidak bisa minum, air itu pahit. Bangsa Israel, jutaan orang itu yang keluar dari bangsa dari tanah Mesir itu bersungut-sungut kepada Musa, grumbling, komplain, marah, frustrasi, ya, stres. Bagaimana dengan kehidupan kami? Yang jadi sasaran siapa? Ya biasanya pasti pemimpin. Pemimpin yang akan menjadi bertanggung jawab penuh. Mereka komplain ke Musa. Lalu apa yang dilakukan Musa? Di ayat 25, Musa cry out. Musa berdoa. Kata berdoa di situ sebenarnya lebih tepat cry for help. Musa menangis minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, Adonai, Elohim, apa yang harus kami lakukan? Ada air, tapi nggak bisa diminum. Dan pada titik itu, Tuhan memberikan pertolongannya. Apa yang dilakukan? Tuhan menunjukkan sepotong kayu atau sebatang pohon. Bisa berarti tree atau wood, ya. Jadi ada yang menafsirkan Musa itu ditunjukkan Tuhan sebatang pohon. Kemudian Musa potong pohon itu menjadi sebatang kayu. Kemudian Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, ke sumber air itu. Ke sumber air itu, ke sumur itu. Dan apa yang terjadi? Rasa air yang di dalam itu menjadi manis. Melalui potong kayu tersebut. Tuhan memakai itu untuk merubah yang pahit menjadi manis. Nah, seorang teolog Ray Stedman mengatakan bahwa kayu itu bisa berarti menjadi lambang salib Kristus yang menolong kepahitan orang berdosa, yang menolong keputusasaan orang berdosa, yang menolong kematian orang berdosa, menjadi manis, menjadi hidup, menjadi penuh pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Allah, melalui kematian Tuhan Yesus selama 3 hari setelah ia menjadi korban agung di atas kayu salib. Inilah yang kita pelajari, Bapak Ibu. Pelajaran pertama, bahwa ketika di padang gurun pun Allah memberi pertolongan kepada bangsa Israel. Allah adalah Bapa yang menyertai. Allah adalah Bapa yang menolong di dalam setiap situasi padang gurun kehidupan kita. Amin, ya. Sebagaimana Allah menolong bangsa Israel, sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel di padang gurun ini, demikian juga kita. Allah menyertai, Allah menolong kita di dalam padang gurun kehidupan kita. Itu yang pertama, pertolongan Tuhan. Yang kedua, peraturan Tuhan. Dari pengalaman bangsa Israel di padang gurun ini, pelajaran yang kedua yang akan kita perhatikan adalah peraturan Tuhan. Di ayat 25 bagian terakhir dan 26 dikatakan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu
kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Setelah Tuhan menolong bangsa Israel di padang pasir, pada saat itu juga Tuhan memberikan ketetapan. Tuhan memberikan peraturan. Artinya apa? Bangsa ini menjadi bangsa yang langsung dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah pemimpin mereka yang sesungguhnya. Dan bangsa ini dituntut untuk taat kepada peraturan Tuhan itu. Dikatakan di situ, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tetapi lebih tepat sebenarnya menguji mereka untuk membuktikan keimanan, untuk membuktikan kesungguhan mereka mengikut Tuhan. Berbeda antara mencoba dan menguji. Kalau mencoba itu untuk sesuatu yang tidak baik, oknumnya adalah iblis atau diri kita sendiri. Tetapi menguji adalah untuk sesuatu yang baik. Oknum yang bermain di situ adalah Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memakai pencobaan untuk menjadi ujian. Kenapa? Karena Tuhan yang berdaulat. Kita bisa lihat itu di dalam kasus Ayub. Tetapi perhatikan, pencobaan datangnya dari iblis dan diri kita sendiri. Tetapi ujian datangnya dari Tuhan. Pencobaan untuk menjatuhkan, ujian untuk memurnikan. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel di padang gurun Syur. Allah ingin menguji mereka, Allah ingin mengetes mereka. Allah memberikan ketetapan-ketetapan. Dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, syama. Itulah kenapa kalau kita sekarang berdoa, Tuhan kami mau dengar-dengaran firman. Tuhan kami mau syama, kami mau syema. Kami mau mendengar firman Tuhan, suara Tuhan. Tapi tidak hanya cukup mendengar, karena kata mendengar ini akarnya adalah berujung nanti kepada ketaatan. Itulah kenapa dan melakukan, ada yang disebut dan melakukan asah. Apa yang benar di matamu? Apa yang benar di hadapan Tuhan? Ya. Wah, ini angin ya, di dalam bahasa aslinya angin di mata Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, menghadapkan matanya kepada kita, kita melakukan apa yang benar. Berkat tercurah. Perhatikan, dan memasang telingamu. Artinya, keep the decrease ya, menjaga peraturan itu, memasang telinga. Bahasa Ibrani-nya azan. Jadi, azan yang sekarang saudara itu bentuk peniruan daripada azan yang sudah ada terlebih dahulu. Kita pun boleh berazan. Tapi kita harus menjaga iman kita, meman Tuhan di dalam hati kita. Boleh kita berazan. Karena berazan artinya itu menjadikan firman Tuhan itu, menjadikan peraturan-peraturan Tuhan itu menjadi custom, menjadi kebiasaan kita. Kita lakukan sehari-hari. Itu konsep azan. Tapi nggak perlu pakai toa juga. Tapi kalau di Israel itu pakai toa, saudara. Itu dibunyikan dengan keras. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dan selanjutnya. Ya kita pun boleh Allahu Akbar begitu ya. Ya Allah Maha Besar kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Ya, betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Adonai. Tidak ada Tuhan selain Yahweh Elohim.
Wa asyhadu anna Isa al-Masih kalimatullah. Itunya diganti. Aku bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah. Amin. Kita berazan. Kita memegang iman kita memegang syahadat kita. Nah, ketika kita mengikuti perintah-perintahnya, tetap mengikuti ya, syama. Bentuk lain dari syama itu ya, mendengarkan dan mengikuti segala ketetapannya. Tuhan berjanji, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi ini juga janji Tuhan kepada kita. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ya. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, tulah-tulah yang kepada orang Mesir itu. Tidak akan ditimpakan kepada bangsa Israel, tapi dengan syarat. Mereka menjaga ketetapan Tuhan. Mereka mengikuti, mereka taat kepada ketetapan dan peraturan Tuhan. Di bagian akhir ini ada suatu pernyataan yang agung tentang pribadi Tuhan. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Elohim, bahwa Allah, dialah Jehovah Rafa. Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Dialah Tuhan yang memulihkan. Satu hakikat agung pribadi Tuhan dinyatakan Tuhan di dalam ayat ini. Apa pelajaran pentingnya bagi kita? Bahwa ketaatan terhadap firman Tuhan menjadi jalan untuk pemulihan. Memegang firman Tuhan, memegang ketetapan, memegang peraturan, menjaga kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi jalan pemulihan, yang menjadi jalan kesembuhan. Bahwa berkat Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan akan dicurahkan. Janji ini berlaku hingga saat ini. Tidak hanya kepada bangsa Israel. Nah, berangkat dari peraturan Tuhan ini, P yang kedua, P yang pertama pertolongan Tuhan, P yang kedua peraturan Tuhan, kita masuk P yang ketiga, pemulihan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyatakan diri sebagai Jehovah Rafa, berkuasa untuk memberikan pemulihan, berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Di ayat 26 Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Engkau, saya dan saudara. Rafa memulihkan, menyembuhkan kita. Nah, setelah Tuhan menyatakan itu, bangsa Israel benar-benar pada saat itu setidaknya untuk sementara mengalami pemulihan. Kenapa? Karena di ayat 27 mereka menemukan oase yang baru. Oase itu bernama Elim. Untuk sekarang daerahnya sudah tidak diketahui tepatnya di mana. Nah, ketika mereka sampai di situ, di oase yang disebut Elim ini, di situ ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Saudara perhatikan bahwa ada air dan ada korma. Air untuk diminum, korma untuk dimakan. Ada sumber kehidupan di situ. Ketika Tuhan menolong mereka di Mara, Tuhan memberikan peraturannya, dan mereka taat kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka. Tuhan memberikan sumber kehidupan kepada mereka.
Mari kita perhatikan, ada yang menarik di antara angka-angka ini, Bapak. 12 mata air dan 70 pohon korma. Di dalam Kejadian 46 ayat 27 dikatakan, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Bayangkan, cikal bakal suatu bangsa yang besar berawal dari 70 jiwa. Menarik ya. Ulangan 10 ayat 22. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Mungkin saudara bisa dengan mudah menangkap bahwa 12 mata air itu menggambarkan terhadap 12 suku Israel. Dan 70 pohon korma itu gambaran dari untuk mengingatkan mereka bahwa dengan 70 orang Allah memberkati mereka menjadi satu bangsa yang berjumlah jutaan orang. Dalam rentang waktu 430 tahun. Tuhan mengingatkan mereka di Elim bahwa Tuhanlah yang empunya mereka, bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka, bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka hingga menjadi satu bangsa yang besar. Dan Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Yesaya 12 ayat 3 berkata, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari kita lihat, kemana ujungnya? Apa maksudnya mata air keselamatan ini? Apa artinya mata air keselamatan ini yang berasal dari 12 suku Israel yang asalnya dari 70 orang nenek moyang mereka, merujuk kepada satu mata air keselamatan. Kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Menarik ya? Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ternyata ini maksudnya. Dan Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan, memulihkan bangsa. Di pengalaman bangsa Israel ketika mereka di Elim, mereka diingatkan bahwa mereka 12 suku yang berasal dari 70 nenek moyang. Allah memulihkan mereka dan dari mereka akan muncul satu mata air keselamatan, satu mata air kehidupan dari sang anak domba Allah yang akan menuntun umatnya kepada kehidupan yang kekal. Kita bersyukur. Saya dan saudara ada di dalam kehidupan itu. Dan nanti kita akan melihat seperti yang digambarkan Wahyu, bahwa di tengah-tengah jalan kota itu, Yerusalem baru itu, ada sungai-sungai, seberang menyeberang sungai, dan ada pohon-pohon kehidupan. Kalau mendengar pohon kehidupan, apa saudara tidak ingat kejadian di Taman Eden itu? Pasti dengan gampang kita mengasosiasikannya, menghubungkannya ke sana. Dan memang itu rencana Allah sejak semula. Hanya manusia gagal. Pohon kehidupan ini berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Jadi terus berbuah. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itulah kenapa
Allah kita adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya saya dan saudara, tetapi bangsa. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi padang gurun saudara saat ini? Apa yang menjadi tantangan saudara saat ini? Dalam aspek apa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini? Apakah saudara seperti memandang dan semuanya hanya ada gurun pasir, terik panas yang tidak berkesudahan, lelah, capek, membutuhkan penghiburan, membutuhkan pertolongan Tuhan? Apa yang menjadi padang gurun saudara? Dan apa yang saat ini menjadi mara bagi saudara, menjadi kepahitan bagi saudara saat ini? Ahadonagabe parmarao di ngolumu, gitu ya. Ahadonagabe parmarao di rohamu. Kalau kata orang Simalungun, antos konganun ubani Tuhan ini. Serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang menjadi kepahitan? Apa yang menjadi kepahitan kita saat ini? Apakah kita mengalami kepahitan di dalam relasional, di dalam hubungan berkeluarga, di dalam hubungan bersosial, di dalam hubungan bergereja, di dalam hubungan bertetangga? Akar pahit, kita sering bilang akar pahit, itu sebenarnya sesuatu yang tidak enak, tetapi anehnya kita selalu ingin simpan, sadar atau tidak. Dan itu harus selesai. Biarkan marah itu, biarkan kepahitan itu diubah oleh salib Kristus, oleh kayu, yang dapat mengubah itu menjadi sesuatu yang manis. Melalui pemulihan. Serahkan kepada Jehovah Rafa. Percaya saudara, Tuhan Sang Jehovah Rafa selalu mengetahui. Tuhan kita adalah Tuhan yang omniscience, Tuhan yang maha tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresence, Tuhan yang hadir dimanapun. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mampu, omnipotence. Untuk apa? Untuk menolong saudara, untuk memulihkan saudara, untuk menyembuhkan saudara. God will heal you. God will heal you. God will heal us. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Asal kita kembali kepada kebenarannya, kembali kepada ketetapan-ketetapannya, kembali kepada peraturan-peraturannya, dan mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita orang berdosa, kita bersalah. Kita mengakui kelemahan kita dengan jujur, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan saudara terima pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian saudara, kiranya dapat menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan.
terima kasih juga kepada Pak John Leonardo untuk firman Tuhan yang disampaikan juga. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan membawakan pujian sekali lagi, Lingkup-Iku dengan sayapku juga. Marilah dengan melalui pujian ini, kita sekali lagi mengingat apa firman Tuhan disampaikan juga tentang bagaimana di tengah segala situasi yang sulit apapun, kita mengingat, asalkan jika kita berjalan bersama Tuhan, kita menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, dan juga beroleh kepada pertolongannya. Tuhan pasti akan memulihkan, memberikan pertolongan kepada kita semua untuk sama-sama melewati badai kehidupan ini. Kita sambil mengingat firman Tuhan ini, kita dengan hati sungguh-sungguh membawakan pujian sekali lagi. Kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami bisa kami bersama dengan Tuhan dan apa pun menjadi tantangan kami tahu bahwa Allah akan menolong, Allah akan dan Allah saat ini jika
ada di antara kami yang sedang mengalami situasi seperti berada padang gurun dalam perjalanan kehidupan. Kami berdoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menunjukkan jalan untuk menemukan fase sumber air untuk bisa merasakan bahwa ada pemulihan daripada Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang mengalami kepahitan marah di dalam diri kami, kami serahkan di bawah salib, supaya salib yang mengubahkan kepahitan menjadi sesuatu yang manis. Dan kami merasakan, kami mengalami bahwa Allah kami, Jehovah Rafa, kami berpengalaman dengan Allah. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh jemaat Eklesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Allah yang menolong, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, Allah yang senantiasa mampu memberikan jalan keluar solusi dari setiap persoalan, bahkan memberikan kesembuhan dari segala sakit penyakit yang dialami secara fisik, memberikan pemulihan dari persoalan yang dialami secara mental, secara emosi, secara psikologis. Terlebih-lebih Tuhan, secara rohani, supaya kami tetap dapat tinggal hidup benar, senantiasa mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi benar di mata Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.